minyak tanah ini dijual melalui pangkalan. Ya. Pangkalan itu biasanya alokasinya terbatas karena memang melayani satu kelurahan. Sehingga tidak habis dalam satu hari di drop satu mobil tangki, tidak habis dia. Kadang-kadang mungkin volumenya cuma sekitar 10 drum minyak tanah yang habis seminggu. Sehingga droppingnya harian. Setiap hari Selasa misalnya di pangkalan A, setiap hari Kamis di pangkalan B. Nah, masyarakat sudah tahu bahwa hari Selasa jam 11 siang di pangkalannya Pak Amin ini akan datang minyak tanah. Sehingga mereka mulai ngantri atau menaruh jerigennya. Pada saat minyak tanah datang, kemudian dilayani. Dan hari itu kemungkinan besar tidak ada lagi tersedia persediaan di pangkalannya Pak Amin tadi. Bukan berarti minyak tanah tidak ada di masyarakat, ada. Minyak tanah memang tidak boleh di stok di agen ataupun di pangkalan, harus disalurkan kepada masyarakat. Masyarakat ngantri itu bukan berarti tidak ada minyak tanah. Sering-sering fenomenanya adalah karena ada operasi pasar. Minyak tanah dijual sesuai dengan harga HET. Daripada dia beli di depan rumah di tukang dorong 3.500, mereka ngantri. Oke, baik. Ibu, jadi kalau misalnya memang nanti supaya tidak ngantri, Bu, pemerintah punya solusi begitu konversi ke LPG, Ibu mau atau tidak, atau akan tetap bertahan pakai minyak tanah, Ibu Tukinam? Kalau bisa nggak usah pakai minyak tanah, nggak usah pakai LPG, pakainya minyak tanah aja. Soalnya kalau daerah begitu kami Ibu Tukinam terima kasih ya sudah bergabung bersama kami dalam Today's Dialogue. Walaupun yang jelas tidak ada suatu rekayasa untuk mempersulit pengadaan minyak tanah supaya rakyat dipaksa ke LPG, Pak ya? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Kenapa Anda punya kecurigaan seperti itu, Mas Arya? Atau? Ya, ini kan tadi saya katakan. Ide awalnya bukan konversi, tapi ide awalnya adalah segera ada pencabutan subsidi. Kalau kita bicara soal konversi, sebenarnya kompleksitas masalahnya itu demikian besar. Nah, maka penyelesaiannya tidak hanya sekedar ini tabung gas dan kompor gas saya serahkan, saya hitung jumlah yang sudah terima berapa, dan kemudian minyak tanah saya tarik. Kompleksitas masalahnya itu berbagai macam jenis kebutuhan minyak tanah itu harus dihitung oleh Pertamina, harus dihitung oleh pemerintah, dan siapa yang akan dikonversi dan untuk kebutuhan apa. Misalnya soal DKI, tadi saya katakan soal daya beli. Bisa nggak misalnya tadi dikatakan bahwa ada daya beli masyarakat yang 12.500 tidak terjangkau? Tadi kan sudah dijawab Mas Arya bahwa sebetulnya kalau menabung, jangan, itu adalah kita mampu. Itu bukan kebijakan. Yang saya maksud adalah kebijakan. Misalnya membuat kredit-kredit di tingkat RT atau RW yang disediakan oleh Pertamina bagi warga miskin yang tidak mampu bisa mengambil dengan pembayaran sistem kredit. Jadi tidak cukup kepercayaan bahwa masyarakat sebetulnya bisa kalau menabung, tapi harus ada solusi berupa kebijakan. Kebutuhan sekarang itu baru kebutuhan primer. Budaya masyarakatnya belum terbiasa untuk menabung. Kenapa tidak bisa masyarakat yang merubah budayanya? Nah, kalau toh ini sekarang untuk kebaikan, karena pemerintah dari proses sekian panjang, pemerintah tidak pernah menggiring masyarakat itu belajar untuk dia bagaimana memaintain keuangannya. Ya mungkin caranya seperti ini lewat kebijakan yang kemudian karena kebijakan yang keliru menabung. itu harusnya pemerintah juga mulai merubah gitu loh. Nah ini sekarang pembiaraan atau pembiaran, ini kalau saya istilahkan pembiaran keadaan ini tidak mungkin dengan cara yang kita diskusikan ini. Program ini sebenarnya mudah-mudahan saya nggak salah, tidak untuk pencabutan subsidi. Karena di dalam program konversi ini, pemerintah juga masih memberikan subsidi LPG-nya. Harga LPG sekarang di pasaran internasional, harga keekonomian itu sekitar 9.100. Dijual kepada rumah tangga 4.250. Jadi ada subsidi sekitar Rp5.000 per kilonya. Jadi pemerintah tetap memberi subsidi. Hanya saja dengan program ini, subsidi yang diberikan pemerintah menjadi lebih kecil. Tadi saya sampaikan bahwa 1 liter itu setara dengan 0,4. Katakan bulatkan setengah kilo LPG. Harga minyak tanah sekarang kurang lebih 9.000 harga keekonomiannya. Dijual pemerintah 2.000. Jadi pemerintah mensubsidi 7.000 per liter minyak tanah. Ya, tapi kan mau LPG disubsidi 5.000. Setara 1 liter setara dengan setengah kilo LPG. Artinya pemerintah masih bersubsidi. Tapi subsidi yang diberi pemerintah separuh daripada katakan subsidi minyak tanah. Tapi kan ini ada salah persepsi di masyarakat sekarang. Yang harus Mas Hanung juga pahami. Di masyarakat menganggap konversi ini
adalah tidak ada lagi subsidi pemerintah. Itu dia, Mas Wisesa. Pak Wisesa, jangan-jangan ini masyarakat dengan pemerintah yang masyarakat yang gagal untuk mengerti kebijakan pemerintah karena masalah sosialisasi, satu. ataukah kebijakannya yang salah? Yang mana yang Anda lihat kebijakannya yang salah Kalau atau masalah sosialisasi makanya saja? jangan sepotong, kita lihat proses bangsa ini jangan sepotong dilihat. Coba Anda lihat ketika dulu masyarakat pakai kayu, siapa yang memaksa masyarakat memakai minyak? Pemerintah. Kebijakan Orde Baru, terus ini terjadi proses pembiaran lagi. Kemudian dimarginalkan masyarakat di sektor pertanian. Mana subsidi harga jual petani? Kemudian sekarang kita lihat. Makanya ketika ini konversi terjadi, dan saya nonton sekarang ini sebenarnya ada tim saya sedang survei di daerah-daerah, meneliti ini dari sisi angka. Jadi yang saya takutkan ketika angka itu ketemu, saya cuma ngitung hanya berapa bulan pemerintah ini bisa bertahan atau masyarakat akan tubrukan. Tadi kan Pak Wisesa mengatakan itu berkali-kali. Maksud saya gini, di masyarakat sudah ada sebuah asumsi yang asilum bahwasanya konversi ini tidak ada lagi subsidi.